Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 5 seri yang kedua, kitab 2 Raja-Raja pasal 20. Hizkia sakit dan disembuhkan. Hizkia dan para utusan dari Babel. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami akan sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat
dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? jawab Hizkia, Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. tetapi pikirnya, Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya, dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Sedikit perenungan melalui pasal ini bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja bab 29, para duta dari Babylon. Terang kecil ini menjelaskan, di tengah-tengah kejayaan pemerintahan Raja Hizkia, tiba-tiba raja itu diserang suatu penyakit yang membawa maut, sakit, dan hampir mati. Penyakitnya ini adalah di luar kemampuan manusia untuk menyembuhkannya. Pengharapan terakhir yang sisa tampaknya lenyap ketika Nabi Yesaya muncul di hadapannya dengan berita, Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 dan terang besar Alkitab Yesaya 38 ayat 1. Secara manusia tampaknya sudah gelap sama sekali, namun raja itu masih dapat berdoa kepada satu oknum yang sejak dahulu kala menjadi tempat perlindungan dan kekuatannya sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terang besar Alkitab Mazmur 46 ayat 1. Maka dengan demikian Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya
bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 20 ayat 2 dan 3. Sejak zaman Daud, tidak ada raja yang memerintah yang telah membangun kerajaan Allah sedemikian hebatnya dalam masa kemurtadan dan keputusasaan selain daripada yang dilakukan oleh Hizkia. Raja yang hendak mati itu telah melayani Allahnya dengan setia dan telah menguatkan keyakinan bangsa itu terhadap Yehova sebagai Raja Agung mereka. Sekarang, sama seperti Daud, Hizkia dapat memohon, biarlah doaku datang ke hadapanmu. Senengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Terang besar Alkitab Mazmur 88 ayat 3 dan 4. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Terang besar Alkitab Mazmur 71 ayat 5, 6, 9, 12 dan ayatnya yang ke-18. Ia yang tak habis-habis rahmatnya mendengar akan doa hambanya. Terang besar Alkitab Ratapan 3 ayat 22. Tetapi belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Yesaya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 20 ayat 4-6. Dengan gembira Nabi itu kembali membawa kata-kata kepastian dan pengharapan, dengan mengatakan bahwa sebuah kue ara akan diletakkan pada bagian yang sakit. Maka Yesaya menyampaikan kepada raja itu berita tentang rahmat dan pemeliharaan Allah, sama seperti Musa di tanah Midian, sama seperti Gideon di depan utusan sorga, sama seperti Elisa sebelum tuannya diangkat. Hizkia meminta tanda bahwa berita itu datangnya dari sorga. Apakah yang akan menjadi tanda? Ia bertanya kepada nabi itu, bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, jawab nabi itu, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Itu perkara ringan, jawab Hizkia, bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Hanyalah dengan pengaturan Allah secara langsung, sehingga bayang-bayang matahari itu dapat terbalik ke belakang 10 tapak. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagi Hizkia bahwa Tuhan telah mendengar akan doanya. Tepat demikian, berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11.
dipulihkan kepada kekuatan yang semula, Raja Yehuda itu mengakui dalam kata-kata nyanyian kemurahan Yehova dan memaklumkan untuk memanfaatkan sisa umur hidupnya dalam pelayanan sukarela kepada Raja segala raja. Ucapan syukurnya sebagai pengakuan terhadap kasih setia Allah yang ditunjukkan padanya adalah satu ilham kepada semua orang yang rindu menggunakan usia kehidupan mereka demi kemuliaan halik mereka. Ucapan syukur Raja Hizkia dapat kita lihat, dapat kita baca di dalam terang besar Alkitab Yesaya 38 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Selanjutnya, di lembah-lembah Tigris dan Efrat yang subur, di sana tinggal satu bangsa yang pada waktu itu dikenal sebagai bangsa Assyria yang telah ditentukan untuk memerintah dunia. Di antara bangsa ini terdapat orang-orang pintar yang menaruh banyak perhatian terhadap penyelidikan kepada perbintangan. Maka ketika mereka memperhatikan bahwa bayang pada pengukur waktu dengan memakai bayangan matahari telah terbalik 10 derajat, mereka sangat takjub. Raja yang bernama Merodak Baladan setelah mengetahui bahwa mujizat ini terjadi sebagai tanda untuk Raja Yehuda bahwa Allah yang di sorga telah mengaruniakan kepadanya satu kehidupan baru, maka ia mengirimkan duta-duta kepada Hizkia untuk menyampaikan selamat kepadanya atas kesembuhannya dan hendak mempelajari sekiranya mungkin lebih banyak tentang Allah yang dapat membuat mujizat yang begitu besar. Kunjungan utusan-utusan raja dari negeri yang jauh ini memberikan kesempatan kepada Hizkia untuk meninggikan Allah yang hidup itu. Sebenarnya betapa mudah baginya untuk menceritakan tentang Allah kepada mereka, penjaga semua perkara yang diciptakan, yang olehnya kehidupannya sendiri telah diperpanjang ketika segala pengharapan yang lain telah sirna. Alangkah tepatnya perubahan yang seharusnya terjadi sekiranya para pencari kebenaran ini yang datang dari lembah-lembah Kaldea telah diperkenalkan kepada pemerintah yang agung, yaitu Allah yang hidup. Dalam kesombongan atas kekuasaannya, Raja Hizkia menunjukkan kepada tamu-tamunya segala kekayaan dari kerajaannya. Ia kehilangan kesempatan untuk memuliakan Allah. Kecongkakan dan sifat ingin dipuji menguasai hati Hizkia, dan di dalam meninggikan diri sendiri ia membuka perbendaharaan kekayaan yang diberikan Allah kepada umatnya di depan mata orang yang serakah. Sang raja bersukacita, lalu diperlihatkannya kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Terang besar Alkitab Yesaya 39 ayat 2. Ia melakukan hal ini bukan untuk memuliakan Allah, tetapi semata-mata untuk meninggikan dirinya sendiri di mata pangeran-pangeran asing. Hizkia sama sekali tidak memikirkan bahwa orang-orang ini adalah utusan-utusan dari suatu bangsa yang berkuasa, yang tidak takut, juga tidak mengasihi Allah di dalam hatinya, sehingga adalah merupakan tindakan gegabah menjadikan mereka sebagai orang yang dipercayainya sehubungan dengan kekayaan bangsa itu yang bersifat sementara. Kunjungan para duta itu bagi Hizkia adalah suatu ujian terhadap rasa syukur dan pengabdiannya. Catatan mengatakan, demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu, Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 31. Sekiranya Hizkia memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menyaksikan kuasa, kebajikan, belas kasihan Allah orang Israel, maka laporan para utusan itu akan merupakan sebagai terang yang menembusi kegelapan.
Tetapi Hizkia membesarkan dirinya sendiri di atas Tuhan serwa sekalian alam. Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 25. Betapa berbahayanya akibat yang akan terjadi kemudian. Kepada Nabi Yesaya dinyatakan bahwa utusan-utusan yang kembali itu membawa laporan mengenai kekayaan yang mereka telah lihat, sehingga Raja Babel dan para penasihatnya hendak merencanakan untuk menambah kekayaan negara mereka dengan kekayaan yang terdapat di Yerusalem. Hizkia sangat berdosa dalam hal ini, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 25. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku." Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu." Terang besar Alkitab Yesaya 39 ayat 3-8. Dengan penuh penyesalan, Hizkia merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 26. Tetapi benih kejahatan telah ditaburkan, dan pada waktunya akan bertumbuh dan memberikan satu penuaian kehancuran dan malapetaka. Selama tahun-tahunnya yang tersisa, Raja Yehuda itu menikmati kemakmuran yang besar oleh sebab keteguhan tujuannya untuk menebus kesalahannya di masa yang silam dan untuk menghormati nama Allah yang disembahnya. Namun imannya haruslah diuji dengan keras, dan ia harus belajar bahwa hanyalah dengan berharap sepenuhnya kepada Yehova, ia dapat berharap untuk memperoleh kemenangan atas kuasa-kuasa kegelapan yang mengincar kebinasaannya dan kebinasaan tuntas rakyatnya. Riwayat kegagalan Hizkia untuk membuktikan dengan benar siapa yang dipercayainya pada waktu para utusan itu datang berkunjung adalah mengandung suatu pelajaran penting bagi semua orang. Lebih banyak daripada yang kita lakukan, kita perlu membicarakan tentang pasal-pasal yang indah dalam pengalaman kita tentang rahmat dan kasih kemurahan Allah, tentang kasih juru selamat yang tiada taranya itu. Bila mana hati dan pikiran dipenuhi dengan kasih Allah, maka tidak akan sulit untuk menyertakan apa yang masuk ke dalam kehidupan rohani. Pemikiran-pemikiran benar, pandangan-pandangan mulia, pengertian-pengertian yang jelas terhadap kebenaran, maksud dan tujuan yang tidak mementingkan diri, kerinduan terhadap kesalehan dan kesucian akan mendapat pernyataan dalam perkataan yang menyatakan tabiat yang terkandung dalam hati manusia. Mereka yang bergaul dengan kita dari hari ke hari memerlukan pertolongan kita dan tuntunan kita. Mungkin dalam keadaan pikiran yang sedemikian rupa bahwa satu perkataan yang diucapkan pada waktunya akan menjadi sebagai sebuah paku pada suatu tempat yang pasti. Besok beberapa dari jiwa-jiwa ini mungkin sudah berada di tempat yang kita tidak dapat capai lagi. Bagaimanakah pengaruh kita terhadap orang-orang yang mengadakan perjalanan ini? Kehidupan setiap hari dimuati dengan tanggung jawab yang harus kita pikul. Setiap hari perkataan dan perbuatan kita mengadakan kesan terhadap mereka dengan siapa kita bergaul. Betapa besar kebutuhan itu, sehingga kita harus menjaga bibir kita dan menjaga langkah kita dengan hati-hati.
satu gerakan yang lalai, satu langkah yang sembrono, maka gelombang mengempaskan pencobaan yang kuat dapat melanda satu jiwa tenggelam sampai ke dalam dasar di bawah. Kita tidak dapat mengingat pikiran-pikiran yang kita telah tanamkan ke dalam pikiran manusia. Jikalau pemikiran-pemikiran itu jahat, maka mungkin kita telah membuat serentetan keadaan dalam gerakan. Satu air pasang kejahatan, di mana kita tidak berdaya melawannya. Dengan kata lain, jikalau dengan teladan kita menolong orang-orang lain dalam mengembangkan prinsip-prinsip yang baik, maka kita memberi mereka kuasa untuk berbuat baik. Ada giliran mereka memberikan pengarahan bermanfaat yang sama ke atas orang lain. Dengan demikian beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang ditolong oleh pengaruh kita yang tidak kita sadari. Pengikut Kristus yang sejati menguatkan tujuan-tujuan baik semua orang yang berhubungan dengan Dia. Di hadapan dunia yang tidak percaya, yang mengasihi dosa, Ia menyatakan kuasa karunia Allah dan kesempurnaan tabiatnya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.